Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 31 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Belas Kasihan atau Balas Kasihan. Belas dan balas dua hal berbeda. Belas kasihan atau balas kasihan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah itu mencintai kami dengan penuh belas kasihan kepada kami. Karena jikalau itu balas kasihan, kami tidak memberikan apapun kepada Tuhan, namun Tuhan tidak akan juga memberikan kepada kami kalau hubungannya itu adalah hubungan yang timbal balik. Kami ingin mau belajar kebenaran firman Allah dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, belas kasihan atau balas kasihan. Bedanya cuma huruf E dan A. Kalau belas kasihan itu pakai E. Kalau balas kasihan itu pakai A. Kalau belas kasihan itu adalah sebuah pemberian yang tanpa memperhitungkan untung rugi, yang tanpa memperhitungkan bahwa apa yang dilakukannya itu mendapatkan balasan. Itu yang namanya belas kasihan. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Apa yang maksud dengan dipilih? Pilihan Allah itu menarik. Kalau manusia memilih, itu berarti ada yang diambil, ada yang tidak. Namun yang menarik dikatakan bahwa kita itu adalah orang-orang pilihan Allah. Siapa yang dipilih? Semua kita tanpa terkecuali itu dipilih. Jadi sebetulnya kalimat tepatnya itu diterima semuanya tanpa dipilih. Namun Tuhan menyebutnya itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Artinya, setiap kita masing-masing itu sedemikian khusus dan sedemikian utama, semuanya diterima, lalu dipakai kata yaitu pilihan. Setiap kita itu diterima, dan yang cukup menarik, Tuhan membuat sebuah kalimat kata yang namanya itu pilihan. Kalau pilihan itu berarti engkau itu begitu spesial, engkau itu begitu luar biasa di mata Tuhan sebagai objek yang dicintai dan dikasihinya. Lalu dikatakan tidak hanya dipilih, engkau juga dikuduskan. Engkau dibebaskan dari dosa dan juga dikasihaninya. Jadi artinya Allah sudah melakukan sebuah tindakan belas kasihan kepada dirimu. Kalau gambaran di dalam Alkitab, kita itu seperti orang kusta. Dalam Markus 1:41 dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup kita, yaitu apa? Yaitu penyelamatan daripada dosa. Kita dilepaskan daripada kuasa dosa, yaitu maut. Dan kita sebentar lagi, 2 hari lagi, akan menerima perjamuan kudus Jumat Agung. Di mana dalam rangka Tuhan itu memilih engkau. Di dalam rangka Tuhan itu menguduskan engkau. Di dalam rangka Tuhan itu mengasihi engkau. Maka Tuhan sendiri yang memberikan hidupnya untuk kita. Dan melewati kematian untuk kita. Dan memberikan jaminan yang pasti, harapan yang jelas melalui kebangkitannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setiap hari kita sesungguhnya itu menerima belas kasihan Tuhan. Dari nafas yang kita hirup, kaki yang masih bisa berjalan, mulut yang masih bicara seperti saya. Waktu saya membuat renungan sahabat seperjalanan berarti berbicara lewat mulut. Karena belas kasihan Allah lah, maka mulut saya bisa berbicara. Karena belas kasihan Allah lah, mata kita masih bisa melihat. Karena belas kasihan Allah lah, telinga kita masih bisa mendengar. Karena belas kasihan Allah lah,
maka kaki kita masih bisa berjalan. Karena belas kasihan Allah lah, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu masih berfungsi. Itu karena belas kasihan, sementara kita tidak memberikan apapun kepada Tuhan. Sedemikian luar biasa. Apa yang dikatakan dengan balas kasihan? Balas kasihan adalah sifat manusia. Sifat manusia yaitu dalam rangka hubungan timbal balik, hubungan hutang budi, hubungan yang artinya itu kalau engkau berbuat baik maka dia akan balas kasihan. Kasihan yang pernah diberikan orang lain kepadamu, engkau merasa tidak enak, maka engkau juga mengembalikan, melakukan hal yang sama. Karena orang tersebut pernah melakukannya juga kepada kita. Yang cukup menarik, ada beberapa keluarga-keluarga atau kebiasaan budaya tertentu. Kalau misalkan anak kita menikah, lalu ada angpau, ada uang yang diberikan oleh orang yang kita undang. Biasanya para orang tua zaman dulu itu mencatat berapa yang diberikan oleh orang tersebut sewaktu anak kita menikah. Dan sewaktu kemudian anak orang tersebut menikah, kita akan mengembalikan uang yang katakanlah pernah diberikan. Dan itu cukup menarik juga di negara Singapura waktu saya pelayanan ke sana. Jadi tatkala anak-anak muda itu menikah, mereka itu mencatat semacam arisan. Hari ini kamu menikah, maka kemudian teman-temannya itu mengumpulkan uang untuk tanda kutip menikahkan dia. Satu hari kelak nanti temannya itu menikah, yang lain juga kumpulkan uang untuk menikahkan yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, itu namanya balas kasihan. Yang cukup menarik, orang yang sudah melakukan balas untuk kasih yang diberikan oleh orang lain kepada kita, itu pun sudah luar biasa. Satu bentuk hidup yang bertanggung jawab. Namun kalau belas kasihan, tidak ada yang baik di dalam diri kita. Kita ini seperti orang kusta. Dan kita ini seperti anak yang hilang. Dalam Lukas 15 dikatakan, lalu tergeraklah bapaknya itu oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia anaknya, lalu merangkul dan mencium dia. Itulah belas kasihan. Seseorang yang sudah mengkhianati kita, meninggalkan kita, menghabiskan harta benda kita, lalu kemudian setelah habis, semua yang manisnya itu sudah terbuang, sudah terpakai, lalu yang bersangkutan pulang, ingin bertemu dengan kita. Maukah kita menerimanya? Apalagi merangkul dan menciumnya. Seperti yang dilakukan oleh ayah daripada anak yang hilang ini. Namun itu dilakukan oleh bapak daripada anak yang hilang. Dikatakan apa? Mendapatkan dia. Artinya bapaknya ini yang menemui, yang mendekati anak yang hilang itu sebelum anak itu berlari menemui bapaknya. Dikatakan mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Apa arti makna merangkul dan mencium dia? Itu adalah maknanya sebuah penerimaan yang tanpa batas, penerimaan yang tanpa syarat, penerimaan yang tulus, penerimaan yang murni, penerimaan dengan totalitas, tanpa sedikit keraguan untuk tetap mencintai anak yang hilang ini. Kalau kita melihat bagaimana baiknya Allah di dalam mencintai kita, mengasihi kita, memelihara kita, merawat kita, menjanjikan penyertaannya, dan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mengapa Tuhan melakukan semuanya itu? Karena Tuhan itu memberi, punya hati belas kasihan kepada dirimu. Sebuah cinta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dalam dunia. Allah mencintai kita itu dengan belas kasihan, bukan balas kasihan. Bukan tatkala pihak lain memberikan kasih kepada kita lalu kita membalasnya. Kita tidak pernah sanggup untuk membalas seluruh kebaikan Allah. Bagaimana sikap kita di dalam menerima belas kasihan dari Allah? Biarlah kita juga di dalam relasi satu dengan yang lain. Kita tidak hanya orientasi hubungan untung rugi, namun kita membawa roh Allah yang ada di dalam hidup kita, sehingga belas kasihan yang dari Allah yang diberikan kepada kita itu pun juga mewarnai kehidupan kita di dalam kita berelasi dengan siapapun juga. Kalau kita diberikan berkat lebih, kita tidak perlu merampas kembali. Waktu kita memberi, biarlah kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kemurnian, dan tanpa menuntut balas, karena engkau mengasihi orang lain, melakukan kebaikan itu dengan belas kasihan dan bukan balas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup, Tuhan membukakan jalan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menutup bulan ini, bulan Maret 31. Dan besok kita memasuki bulan yang baru, April, tanggal pertama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.